Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika di sini ada 5 tahap atau 5 bagian. Yang pertama tentunya aspek sosial. Kita masuk ya, dampak sosial informatika, sosial dan budaya, hukum dan politik, ekonomi, hiburan, dan pemerintahan. Sosial dan budaya, TIK memiliki banyak peranan penting yang bisa menunjang berbagai kehidupan manusia, seperti dalam bidang sosial, diantaranya membantu atau mempermudah dalam berkomunikasi dengan kerabat dan keluarga tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga tidak harus bertemu dan bertatap muka langsung. Jadi dari sini intinya yang banyak kita lakukan di tahun 2000 kemarin, yaitu belajar daring ya, atau yang sering juga kita gunakan sekarang adalah komunikasi lewat PIK, WA ya, dampak sosialnya. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Nah, ini banyak kita lihat, walaupun kita seorang perantau, bisa kita lihat perkembangan tempat tinggal kita atau asal daerah kita dengan maraknya media sosial, ada di TikTok, ada di IG, ada di Facebook, dan lain sebagainya. 3, masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. 4, meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. 5, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. Dan terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Ini di bidang sosial dan budaya. Kita kembali lanjut di bidang hukum dan politik. TIK memiliki banyak peranan penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang hukum dan politik. Dalam bidang hukum dan politik, yang pertama, keterbukaan informasi terkait undang-undang dan pelayanan publik. Nah, kalau ada perubahan undang-undang, dengan cepat kita bisa, dengan adanya TIK, kita dengan cepat bisa mengetahui perubahan atau penambahan undang-undang baru. Demikian juga pelayanan publik ya, biasa kita lihat sekarang kan ada undangan untuk vaksin, nah, gitu, di jadwal-jadwal tertentu dan di rumah-rumah sakit tertentu. 2, membantu menangkap pelaku kejahatan dengan pengecekan IP, penyadapan, tracking history, dan lain-lain. Mendorong timbulnya proses demokrasi, melancarkan proses pemilu karena pemilihan suara bisa dilakukan secara online. Yang marak sekarang adalah kampanye online, memudahkan hubungan diplomatik antara suatu negara atau suatu daerah ke daerah lain. Lanjut di bidang ekonomi, TIK memiliki banyak peran penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia, seperti di bidang ekonomi. Dengan adanya internet, segala jenis transaksi perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja kita dan tanpa perlu antri berjam-jam di loket-loket pelayanan serta tanpa dibatasi oleh waktu. Nah, ini banyak teman-teman menggunakan misalnya SIM keliling, SIM online, pajak online, apalagi KTP, daftar KTP online ya. Kedua, dapat melakukan transaksi pembelian barang secara online melalui internet, eBay, perdagangan barang secara elektronik atau e-commerce tanpa kita harus ke tempat tujuan. Nah, ini sering kita gunakan. Dapat melakukan perdagangan saham secara online atau bursa efek. Lanjut di bidang hiburan, TIK memiliki banyak peran penting dalam
penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia seperti dalam bidang hiburan. Contohnya kalau kita lihat di sini ada Google, NBC, eBay, Microsoft. Nah, penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi. Dalam dunia pertelevisian dan perfilman, komputer digunakan dalam pembuatan film-film yang memerlukan animasi khusus, misalnya film kartun maupun yang memerlukan efek-efek khusus. 3. Paket-paket aplikasi untuk animasi dan efek merupakan program yang sering digunakan dalam pembuatan animasi dan efek-efek tersebut. Dalam bidang permainan, penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan atau games yang bermacam-macam. Lanjut ke bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak peran penting yang bisa menunjang berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang pemerintahan, yaitu meningkatkan hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah. 3. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. 4. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Lanjut. Nah, kita kembali. Tadi sudah kita selesaikan aspek sosial. Sekarang kita masuk ke dampak hukum dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari perspektif penerapan hukum teknologi informasi dan undang-undang terkait adanya bidang yang masih muda, hanya baru melalui beberapa dekade. Dari perspektif teknologi informasi, hukum untuk teknologi informasi sudah berumur lama jika diamati. Jelas terdapat perbedaan antara dua disiplin ilmu ini. Hukum kembali berabad-abad jika tidak ribuan tahun ke masa lalu. Sementara teknologi informasi baru muncul pada kedua abad terakhir. Penggunaan teknologi dapat menjerat seseorang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini masih muda ya. Tahun 2016. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih terdapat dampak lain, termasuk dampak secara sosial. Lanjut kita dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada dua, positif dan negatif. Lanjut kita positif dulu. Positif, penggunaan teknologi berdampak positif berbagai bidang sebagai berikut: bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Masuk kita bidang ke ekonomi dulu. Bidang ekonomi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Ini dampak dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Di bidang sosial, dampak positif. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. 2. Dampak positifnya bidang sosial. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Di bidang budaya, mempermudah seorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture.
ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Di bidang politik, dampak positifnya memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, menegakkan nilai-nilai demokrasi, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Terakhir, partisipasi aktif dan dalam percaturan politik menuju perdamaian dunia. Dampak negatif perkembangan TIK di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penggunaan TIK berdampak negatif di berbagai bidang. Di antaranya, bidang ekonomi, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Di bidang sosial, dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. 2. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis, sendiri-sendiri. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan makin mudah. Di bidang sosial budaya, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat, lenyapnya identitas kultur nasional dan lokal, hilangnya arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasional dan patriotisme, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Di bidang politik, dampak negatifnya, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Timbulnya gelombang demokrasi, dambaan akan kebebasan. 3. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan mengoyakkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Kasus-kasus sosial dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kasus-kasus akibat dari perkembangan TIK ini berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di dunia maya seperti hacking Instagram, pornografi, penipuan online, penghasutan via Facebook atau via media sosial lain, ya, penghasutan atau hoax, pengancaman bom, prostitusi online. Demikian, terima kasih dari dampak sosial informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.